Shalom jemaat FCC yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya semua jemaat ada di dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online dari FCC Supermall. Yuk, mari kita siapkan hati kita dan juga gadget kita masing-masing. Karena saya percaya hadirat Tuhan tidak pernah bisa dibatasi baik oleh gedung maupun oleh jarak. Dan untuk jemaat yang rindu untuk menabur, jemaat bisa mentransfer ke rekening yang ada di samping ini. Dan untuk info update dari FCC Supermall, jemaat dapat mengikuti Instagram @FCC Supermall ataupun dapat menghubungi hotline service. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube channel FCC Supermall agar jemaat dapat mengikuti ibadah online di setiap minggu. Happy Sunday and enjoy the service. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Haleluya, shalom jemaat FCC Supermall. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama. Saya menyapa saudara, saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan yang sehat dan baik. Sebab hari ini kita mau sama-sama menikmati kebaikan Tuhan lewat online service kita. Dimanapun saudara berada, hari ini sama-sama kita mau menikmati rohnya yang hidup itu beserta bersama dengan ibadah kita. Amin. Lihat kiri kananmu, berikan senyum yang lebar. Kau boleh jabat tangannya, kau boleh toast dan katakan, Allah kita dahsyat. Lakukan saudaraku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersyukur, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Allah kami yang setia, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami masih boleh menikmati nafas kehidupan. Kami masih boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Semua karena cinta-Mu melimpah dalam hidup kami, Bapa. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang selalu berlaku di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk pekerjaan, kami berterima kasih untuk semua berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kami tetap mau bersyukur karena kami punya Allah yang setia, Allah yang selalu bersama dengan kami dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami mau beribadah Bapa. Kami mau datang menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Raja kami yang hidup. Kami mau bernyanyi buat Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lebih dari segalanya. Bahkan lebih dari nafas kami. Kami mau senangkan hati-Mu Bapa. Karena kami terlalu percaya mujizat sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Saat Engkau ada di dalam kami dan kami tinggal di dalam-Mu, mujizat itu berlaku bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Kami sambut Engkau Roh Kudus, Roh yang manis, yang lemah lembut. Mampukan kami untuk menerima setiap kebaikan Tuhan. Mampukan kami untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini di dalam satu nama. Nama yang dahsyat, nama yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, siapkan hatimu. Kita menghadap hadirat Tuhan. Naikkan pujian ini.
katakan kuasa-Mu terlebih besar. Nikmati kebaikan-Nya. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Thank you Lord. Mari naikkan pujian ini bersama, katakan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya. Angkat kedua tanganmu dan katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Dan tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya mau ajak biar jemaat Tuhan saya naikkan pujian ini. Dengan ucapan syukur, mari katakan pujian ini bersama. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
tanganmu dan mari sama-sama katakan ku percaya. Ku percaya. Kau bekerja. Oh, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja. Oh, mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan. Mendatangkan kebaikan. Mari ambil waktu sembah Dia. Oh, sembah Dia. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Thank you Lord. Sumber pertolongan, sumber sukacita. Oh, Engkau segalanya bagi kami. Oh, kami percaya selalu ada pelangi sehabis hujan dan Engkau bersama kami. Terima kasih Bapa. Mari terus sembah Tuhan di tempat ini. Angkat tangan dan suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Oh, you are worthy to be praised. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are worthy. Kau terlebih besar dari segalanya. Mari sama-sama angkat suaramu. Katakan ku percaya. Ku percaya. Oh, Kau bekerja. Yeah. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Yeah. Ku percaya Kau bekerja. Oh, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidup kami Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku. Haleluya. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Pulihkan setiap hidup kami. Oh, tak pernah terlambat. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Kasih-Mu hangat bagai mentari melingkupi setiap hati kami.
Kau sirami setiap tanah yang kering, Kau taburi dengan kasih-Mu, tak berkesudahan, tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Lewat lembah kekelaman sekalipun kami tidak takut bahaya, sebab kami tahu Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami layakkan pandangan kami ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan kami. Pertolonganku hanya dari Engkau, Allah sumber kekuatan, Allah sumber sukacitaku. Yesus namanya. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih buat karya kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk kenaikan-Mu Bapa. Kau membuktikan Kau Allah yang hidup. Kau membuktikan Kau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau. Kami siap menikmati aliran sungai sukacita surga. Kami siap meninggikan nama-Mu lebih dari segalanya. Sebab tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Di dalam satu nama kami berdoa, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudaraku. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Boleh sama-sama dengan saya katakan haleluya. Saya belum dengar, katakan haleluya. Sekali lagi lihat kiri kananmu, senyum yang lebar. Kasih toast terus katakan Yesus kita dahsyat. Amin. Saudara dan saya diberikan kuasa. Karena dia Allah sumber kekuatan, sumber mujizat, sumber kuasa. Come on, naikkan pujian ini di hadapan Allah kita. Let's go. Saudara dan saya diberikan kuasa, mari. Nikmati kuasanya. Naikkan pujian ini dengan ucapan syukurmu. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sekali lagi mari sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Let's go. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh. Musik memuji Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
dahsyat, amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Let's go. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa di dalam pujian, membuat hidup kita semakin bersuka cita. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Are you ready? Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Katakan sekali lagi, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Katakan, sebab ada kuasa, sebab ada kuasa. Come on, dalam puji. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh yeah. Dengan kemuliaan, hormat, pengagungan bagi Dia. Haleluya. Oh. Puji nama Tuhan. Tetap bersuka cita sebab kita punya Allah yang setia. Amin. Dalam segala hal Dia Allah yang akan bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu. Sama-sama kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sesuatu yang baik selalu Tuhan sediakan bagi setiap kita yang menanti-nantikan Dia. Kebaikannya melebihi segalanya. Kebaikannya melebihi kasih yang ditawarkan oleh dunia ini. Dia menawarkan kasih yang tak terbatas. Dia menjadi jalan keluar bagi setiap masalah saudara dan saya. Mari hari ini lewat pujian ini sama-sama kita mau mengagungkan namanya. Thank you Lord. Thank you Jesus.
I love you, Lord. For your mercy never failed me. All my day, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Angkat tanganmu, mari sama-sama kata. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time, come on, say all my life, oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Oh, say, your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say all my life, mari jemaat Tuhan katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God.
the goodness of God. Yeah. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih, selamat berjumpa di ibadah online FCC Supermall. Apa kabar? Saya percaya bahwa adalah karena kasih karunia Tuhan sendiri kita dapat tetap beribadah walaupun online. Sebenarnya rindu sekali bisa bertatap muka dengan jemaat-jemaat yang terkasih, tetapi karena kondisi pandemi belum meredah, kondisi pandemi masih statusnya tetap kita tidak tahu kapan kita bisa kebaktian bersama-sama. Dengan ini kita tahu bahwa situasi anak-anak Tuhan pun bukan hanya dunia yang diteror oleh rasa ketakutan, tetapi anak-anak Tuhan pun diteror oleh rasa ketakutan. Yaitu bagaimana kalau kita lihat yaitu teror akan virus COVID. Virus yang kecil, yang begitu meneror kita, menakutkan karena kita apa? Takut kalau kita kena bagaimana. Juga krisis ekonomi setelah COVID, banyak semuanya yang terkena dampaknya. Ekonomi, daripada ekonomi yang UKM sampai ekonomi yang begitu besar, ekonomi dunia terpengaruh dan udah dinyatakan dengan hasil kuartal pertama yaitu keadaan bisnis ekonomi begitu turun hingga 30%. Apalagi yang kita takutkan yaitu takut akan keamanan, keadaan sosial. Kita takut banyak orang yang jobless sehingga kita merasa tidak aman, merasa di mana-mana ada kejahatan. Lebih lagi setiap hari kita mendengar kabar tentang kejahatan. Teror apalagi kita mendapat teror, yaitu teror apa? Teror kematian. Banyak kita tahu bahwa anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, yang telah melayani Tuhan dan karena virus COVID akhirnya meninggal. Dan teror ini senantiasa menghantui kita semua. Dan pagi ini jemaat yang terkasih, yuk kita belajar firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di saat COVID dan pandemik. Kita belajar dari Ayub. Situasi Ayub saya rasa lebih daripada situasi kita saat ini. Apa yang terjadi dengan Ayub? Kita belajar bagaimana Ayub yang terkenal dengan seorang yang begitu sabar. Ayub, Tuhan pun bagaimana Tuhan memuji Ayub. Kalau kita melihat bahwa dari pembukaan pasal Ayub dikatakan Tuhan sendiri mengatakan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, demikian jujur dan takut akan Allah, lebih lagi menjauhi kejahatan. Itulah Ayub. Begitu sempurna di mata Tuhan Ayub itu. Ayub dalam keadaan kaya, terhormat, terkenal, dan percaya kepada Tuhan. Ayub adalah ibu idaman dari ibu-ibu, begitu suami yang sempurna sekali. Karena apa? Tuhan mengakui bahwa Ayub adalah hambanya yang setia. Dan di dalam kejadian Ayub ini, saya bagi menjadi 3 episode terhadap kasus Ayub. Yaitu episode yang pertama, bagaimana Ayub yang tiada tahu apa-apa di dalam episode pertama. Apa yang terjadi? Tahu-tahu Ayub dalam waktu sekejap bangkrut. Karena apa? Bangsa Babel, bangsa Kasdim begitu mengambil, merampok semua ternaknya. Dan waktu yang sama pula angin badai Dofan yang begitu kerasnya sehingga 10 anak Ayub meninggal. Wow, itu lebih dari COVID kalau dikatakan. Kita kalau anak sakit COVID aja kita udah ketakutan, udah berdoa minta Tuhan. Segala cara kita lakukan terbaik untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Ayub dalam sekejap mata bangkrut, harta habis, dalam sekejap mata anak meninggal. Respon Ayub di dalam episode pertama apa responnya? Di situ dikatakan Ayub
1 ayat 21 dan 22, saya percaya kita semua tahu, yaitu apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa seorang Ayub. Saya percaya kalau kita menderita COVID, kita sering mendapat kabar bahwa ada hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan melalui COVID. Kita selalu bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita tidak bisa melakukan apa yang seperti Ayub lakukan. Bahwa Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang berhak yang mengambil. Dan apalagi Ayub mengatakan bahwa apa? Ayub pun tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa? Why? And bagaimana Tuhan? Tidak, tetapi Ayub tetap setia dan tetap memuji Tuhan. Episode kedua, babak pertama, Ayub telah melulus di dalam ujian iman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada iblis? Tuh lihat hambaku Ayub. Walaupun hartanya kamu ambil, family-nya kamu habisin, dia tetap setia kepadaku. Apa yang dikatakan oleh iblis? Hai Tuhan, dia tetap mengasihi engkau karena dia sendirinya nggak apa-apa. Dianya masih hidup. Coba kalau kau jamah dia. Coba kalau dia sendiri yang kena, bagaimana dia akan merespon? Apakah dia akan tetap setia si Ayub? Tuhan bilang apa? Oke, yuk kita lihat. Dan apa yang terjadi di dalam episode 2? Sepertinya kesetiaan Ayub tidak memulihkan penderitaannya. Secara mata dunia, kesetiaan Ayub, bagaimana dia tetap beriman kepada Ayub, tidak menyelesaikan dan tidak menjawab penderitaannya. Apa yang malah terjadi di dalam dirinya, melainkan dia terjangkit penyakit kulit yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu bara yang busuk, tidak tanggung-tanggung dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kalau di zaman pandemik sekarang, mungkin Ayub keluarganya boleh diambil Tuhan melalui COVID, hartanya boleh diambil karena nggak ada pekerjaan atau bisnisnya bangkrut. Tetapi sekarang sendiri Ayub yang menderita COVID. Coba bayangin, saya rasa di dalam penderitaan, bara Ayub itu lebih jijik, lebih menyakitkan daripada COVID. Apalagi kalau tidak ada dokter di zamannya itu. Dan apa yang terjadi saat Ayub menderita? Dia tetap diam. Dia Alkitab tidak mengatakan bahwa dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan keadaan Ayub boleh hancur. Dan istri Ayub boleh menyumpai Ayub dengan mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita tahu keadaan Ayub. COVID pun tidak bisa menggoyahkan iman Ayub. Di situ episode kedua. Dan apa yang terjadi? Karena Ayub seorang yang terpandang dan kita percaya bahwa Ayub mempunyai komunitas yang selevel dengan dia, yaitu 3 temannya. Kita tahu ada si Elifas, ahli berhikmat, ada yang Bildad, si kaya, juga pandai berhikmat, dan Sofar. Ketiga-tiganya datang ke kota Uz, ke kota Ayub, dengan tujuan mau ikut bela sungkawa, mensupport keadaan Ayub. Dan untuk apa? Menghibur keadaan Ayub. Niatnya sih baik, ya. Dengan 3 orang ini beda-beda pendapatnya, tetapi fokusnya sama, yaitu fokusnya apa yang terjadi. Yuk kita lihat di episode teman-teman Ayub.
ingin sebagai menghibur Ayub. Saya hari ini mengambil dari Bildad teman Ayub, karena Elifas teman Ayub, dia mengatakan kepada Ayub, tidak ada penderitaan itu terjadi tanpa sebab. Itulah yang ada di antara ketiga, Elifas yang nomor 1 berani berkata kepada Ayub, Yub, tidak ada. Karena apa? Elifas menuduh Ayub itu berani menentang Tuhan. Dan dia juga, kita kalau lihat 3 counter Elifas di dalam Alkitab, 3 kali Elifas berkata-kata menegur Ayub. Dan terakhir Elifas mencoba dengan gosip-gosip yang didengar, dia mencoba untuk membuka dosa Ayub. Ayub, kamu itu pasti membuat Tuhan murka. Kalau enggak, keadaanmu bukan begitu. Tetapi Ayub tetap dia membela dirinya bahwa dia tidak melakukan apa yang menyakitkan hati Tuhan. Datanglah si Bildad melihat bahwa Ayub mencoba-coba menutupi dosanya yang sudah kelihatan terjadi. Dengan berani Bildad mengatakan kepada Ayub, kita baca ya bagaimana Bildad mengcounter Ayub. Ya, kita lihat Ayub pasal yang ke-8. Kita baca Ayub pasal 8 dari ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan Bildad, orang yang dari Suah? Berapa lama lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataanmu seperti angin yang menderu? Maksudnya begini, berapa lama lagi engkau menutupi dosamu, tidak mau mengaku dosamu? Ayat ketiga, masakan Allah membelokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berdosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Anak Ayub tadi yang cerita episode pertama, anak Ayub pesta bersukaria, bersukacita, itu karena itu dianggap Bildad dosanya sehingga layak Tuhan menghukum anak-anaknya. Tetapi ke pasal ke-5 dikatakan, tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Bildad adalah seorang yang materialistis. Jadi dia bilang begini, Tuhan itu adil Ayub, Tuhan adil. Dan ada berkat, ada kutuk, ada tabur, ada tuai. Orang berdosa pasti dihukum. Orang benar, orang baik pasti diberkati. Tuhan adil. Apa yang dikatakan Bildad tidak salah. Emang benar. Kalau orang kita tahu semua bahwa di mana di dalam perjanjian lama bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang taat. Orang yang dikutuki Tuhan adalah orang yang tidak taat. Tetapi kita harus berhati-hati. Apakah yang dikatakan Bildad itu sama dengan bagaimana Tuhan melihat Ayub? Nah, itu yang kita bedanya di sini. Yang dikatakan Bildad tidak salah, tetapi dia mengatakan itu dengan tujuan menuduh dan menghujat Ayub. Sedangkan di mata Tuhan, Ayub tetap tidak bersalah. Jadi kita belajar dari sini. Kadang-kadang teman kita tidak tahu masalah kita, tetapi bisa aja teman kita itu di dalam keterpurukan kita, di dalam kemalangan kita, di dalam penderitaan kita, kita mengalami hal yang sama seperti Ayub. Banyak orang gereja yang datang mengatakan, apa kamu udah koreksi diri? Apa yang terjadi? Mengapa hal ini menimpa engkau? Bagaimana keintimanmu dengan Tuhan? Apakah selama ini kamu sudah intim dengan Tuhan?
Tidak salah, betul mengingatkan kita. Tetapi kalau yang diingatkan orangnya seperti Ayub, dia tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Apakah kita tidak membuat seorang yang tidak tahu apa-apa merasa dirinya hancur, merasa dirinya disakiti, dimurkai Tuhan tanpa sebab? Saudara sekasih, sangat berbahaya sekali. Saya mau bersaksi tentang mama saya. Mama saya seorang ibu yang luar biasa. Saat Tuhan memberikan dia cancer di rumah sakit, dan saat komunitas dari gereja, ada seorang hamba Tuhan, kebetulan bukan dari gereja kita, dibawa oleh saudara kita untuk mendoakan. Apa yang terjadi persis seperti Bildad di mata saya sendiri. Hamba Tuhan itu tidak mengenal mama saya, tetapi dia berani berbicara. Tante harus mengaku dosa. Kenapa tante bisa sakit begini? Ya, tante harus mengaku jika tante memiliki kepahitan, jika tante ada merasa tidak bisa mengampunin seseorang, biarlah semua itu dapat dipatahkan. Saya akan mendoakan tante. Dan mama saya dengan senyum, dia menggelengkan kepala. Saya tahu mama saya. Dan hamba Tuhan itu dengan persisten dan konsisten menanyakan hal itu. Dia mengatakan apa? Maaf ya tante, tidak ada orang yang tidak berdosa ya tante. Itu demi untuk tante. Kita di sini hanya mau untuk berdoa untuk memulihkan hubungan tante dengan Tuhan. Maksudnya baik, tapi targetnya salah. Dia nggak tahu mama saya bagaimana. Mama saya, bukan saya memuji, mama saya sudah almarhum. Mama saya itu kalau orang memanggil dia itu orang yang benar-benar yang suka menolong. Dia suka menolong, dia suka memberi, dan dia tidak pernah mencelakakan orang. Dan mama saya, karena apa? Saya sendiri tahu anaknya. Dia yang selalu memberikan saya teladan, role model, seorang ibu yang baik, seorang oma yang baik, dan seorang anak Tuhan yang begitu taat dan setia. Tiap pagi doa fajar, mendoakan keluarga. Dan dia apapun dalam keadaan saya marah, emosi, firman Tuhan selalu diajarkan kepada saya. Saya belajar banyak dari mama saya. Saya hari ini bisa berkhotbah, itu saya percaya karena mama saya. Karena Tuhan menjawab doa mama saya. Jadi Bildad seperti hamba Tuhan ini, dia salah sasaran. Dia tidak tahu siapa Ayub. Dia tidak tahu, tidak mengenal iman Ayub. Dan dia juga apa? Salah sasaran. Orang seperti Ayub, seperti mama saya, tidak takut mati. Karena dia merasakan apa? Dia mati adalah keuntungan karena dapat bertemu dengan Tuhan. Ya, kita masuk episode selanjutnya, apa yang terjadi dengan jawaban Ayub. Ya, Ayub merespon Bildad di Ayub pasal 9. Ayub mulai mengatakan, "Mengapa dan bagaimana aku tidak tahu? Mengapa Tuhan marah kepada aku? Dan aku pun tidak tahu. Tetapi jika Tuhan marah kepada aku minta intervensi Tuhan. Jika Tuhan tidak marah terhadap aku minta pembelaan Tuhan. Aku ingin Tuhan menjelaskan kepada aku secara pribadi." Dengan begini kita tahu bahwa Ayub tidak peduli apa kata orang. Ayub tidak peduli apa hujatan dan tuduhan orang. Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Dan dia mengenal siapa dirinya. Jadi kalau kita di sini kita lihat Ayub 9 ayat ke-29 mengatakan, "Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku, karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan.
tidak ada wasit di antara kita yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadarin kesalahanku. Ayub berkata kepada Bildad, biarlah Allah yang menyatakan keadilan. Kalau aku tahu, walaupun kalau aku merasa tidak bersalah, kalau Tuhan mengatakan aku bersalah, itu haknya Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Tetapi bukan engkau temanku yang mengatakan bahwa aku bersalah. Biarlah Tuhan yang menjadi pembelaku, dan aku berani berkata di depannya Tuhan tanpa rasa takut, karena aku tidak menyadarin kesalahanku. Saudara yang terkasih, seorang anak Tuhan yang begitu mengenal Tuhannya, dia tahu siapa Tuhannya. Seperti kita tahu siapa Bapa kita. Kalau kita dekat dengan Bapa kita pasti akan menegur kesalahan kita. Bapa kita pasti menyatakan kesalahan kita. Tetapi kita percaya Bapa kita tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Jadi bagi Ayub, pencobaan yang dia alamin tidak akan menteror dia akan ketakutan, dikejar-kejar oleh kematian. Sedang bagi Bildad beda sekali. Bildad tidak menerima apa yang Ayub katakan. Dia lagi dari teror ketakutan yang dinyatakan oleh Bildad. Bildad di dalam speech-nya pasal 18 ayat kelima. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Kalau nyala api ataupun terang itu menanjakan kehidupan. Jadi kalau di situ kan dikatakan bahwa Ayub, kamu itu seperti orang fasik, bahwa nyala apimu pasti bakal padam. Nyatanya apa? Kematian sebentar lagi akan merenggut engkau. Ayat ke-6, terang di dalam kemahnya menjadi gelap dan pelita di atasnya padam. Itulah yang akan terjadi kepada dirimu, dan apa yang kau langkahmu yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Itu yang dikatakan Bildad kepada Ayub. Dan lebih dari itu, apa yang dikatakan di ayat ke-11, kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan siap-siap menanti dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat dia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan, yaitu raja maut, kematian. Dan apa yang terjadi dilanjutkan lagi oleh Bildad, bahwa apa? Ia, ayat 19, ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Ayat 21 dikatakan, sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang, begitu pula tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Wow, luar biasa. Dengan begitu emosi Bildad mengatakan bahwa Ayub, ya, kemalanganmu tuh sudah bertubi-tubi saat ini. Lihat aja, hartamu terhanyut, tertimpa penyakit kulit yang jijik, tertuduh sebagai orang yang menentang Tuhan, dan apa? Terkutuk hidupmu, from someone to no one. Kamu dulu terpandang, sekarang kau tidak ada apa-apanya. Ayub, sadarkah bahwa kematian hanya kematian yang menanti engkau? Bildad mengatakan, menginginkan respon dari Ayub. Tetapi yang luar biasa di pasal ke-19, apa yang direspon
oleh Ayub. Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang kita dilema kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita kurang beriman, bahwa kita tidak benar di hadapan Tuhan, karena kenapa bisnis kita jatuh, karena kenapa kita jadi jobless, karena kenapa keluarga kita berantakan. Lebih buruk lagi, terisolasi dari komunitas. Kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam hidup Ayub. Ayub bukan hanya bangkrut, Ayub bukan hanya anaknya meninggal, kemungkinan istrinya tidak diceritakan lagi. Mungkin istrinya bisa meninggalkan dia karena melihat apa? Jijik, udah begitu, gak punya harta. Apa yang bisa diharapkan dari Ayub? Ayub mengharapkan teman-teman komunitasnya dia untuk memberi semangat kepada dia. Nyatanya mereka bukan menghibur, bukan mensupport, tetapi mereka menghujat. Akhirnya Ayub hidupnya terisolasi. Kepada siapa Ayub bisa berharap? Kepada siapa Ayub dapat percaya? Tiada seorang pun yang percaya kepada Ayub. Ayub mengatakan di dalam responnya yang luar biasa, ayat ini yang terkenal, yaitu Ayub kepada 19, di pasal ke-19 ayat yang ke-25. Dia menyatakan, mendeklarasikan imannya kepada Bildad. Dia tahu siapa Tuhannya. Apa yang dikatakan Ayub kepada Bildad di 19 ayat 25. Ayat ini sangat terkenal, yaitu mendeklarasikan iman. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Wow, luar biasa. Ayub tidak bertanya-tanya, why? Kenapa Tuhan? Kenapa kau begitu kejam? Kenapa engkau memurkai aku Tuhan? Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin kalau itu kita bisa merasakan apa? Tuhan, apa salahku? Aku udah setia kepada Engkau. Tuhan, aku udah melakukan semuanya Tuhan. Tetapi penderitaan kemalangan tetap terjadi. Mana janjimu Tuhan? Mana berkat anak cucu? Tidak akan kekurangan, mana janjimu Tuhan? Tetapi beda dengan Ayub. Sulit untuk belajar dengan Ayub. Tetapi saya percaya di dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tidak mengalami penderitaan seberat Ayub. Jadi apabila Ayub yang begitu menderita dari seseorang yang jatuh menjadi bukan siapa-siapa, bisa tetap berani mendeklarasikan imannya. Aku tahu penebusku hidup. Hari Jumat yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kenaikan Yesus sangat penting, merupakan paket terakhir. Yesus hidup di dunia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dia menyatakan bahwa nubuatnya benar, bahwa aku akan naik ke surga, kembali kepada Bapa untuk dimuliakan. Yesus ke surga untuk ditabiskan menjadi King of King, Lord of Lord, menjadi Imam Agung dan menjadi pendoa syafaat kita. Itulah Yesus. Dan di masa Ayub udah tahu secara iman bahwa dia memiliki penebus. Penebus yaitu sebagai pembela dia, sebagai advokat dia, dan dia percaya ada kebangkitan tubuh setelah kematian. Sehingga Ayub tidak takut terhadap kematian. Itulah yang di situ dikatakan bahwa itu adalah nubuatan akan adanya penebus yang dideklarasikan dulu oleh Ayub di zaman Ayub. Dan dia tidak takut bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan, dinyatakan. Kita belajar satu hal dari Ayub, yaitu Ayub tidak marah dan tidak meninggalkan Tuhan, walaupun dia tidak mengerti misteri Tuhan. Dia tidak tahu mengapa terjadi di dalam hidupnya,
Bagaimana janji Tuhan? Dia tidak meminta janji Tuhan seperti apa yang kita tak lakukan. Kita selalu menanyakan, why? Why Tuhan? Kenapa? When? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan janjimu dipulihkan atas aku? Tetapi justru dia mengatakan, penebusku hidup. Penebusku hidup. Saya mengangkat khotbah ini dengan tema My Redeemer Lives. Karena kita tahu Jumat yang lalu Tuhan kita hidup naik ke surga. Menjadi raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Masihkah kita ragu? Ayub, dia belum tahu ada seorang penebus, Yesus Kristus datang. Tetapi di dalam iman dia percaya. Kita saat ini, orang-orang percaya, kita tahu bahwa Yesus hidup, Yesus ada, Yesus mati, menderita, disalibkan. Dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kita tahu akan hal itu. Dan 40 hari dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sebentar lagi kita akan juga merayakan hari Pantekosta. Bagaimana murid-murid menanti Roh Kudus dicurahkan. Janji Tuhan kita yang hidup. Tetapi Ayub tahu, Ayub mengimanin hal itu. Seperti apa kata Yesus, Ayub percaya. Matius 10 ayat 28, Yesus mengatakan apa? Janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yesus mengatakan apa? Jangan takut dengan sekelilingmu. Jangan takut kata orang. Tetaplah percaya. Akulah yang menebus dosamu. Akulah yang menyediakan tempat di surga. Akulah pembelamu. Dan janjiku selalu iya dan amin. Ayub yang tadinya hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang. Sekarang dia tahu bahwa dia mengenal Tuhannya. Dan apa yang dikatakan? Doa Ayub. Akhirnya Tuhan menjawab doa Ayub. Karena apa? Selain Elifaz, Bildad, ada lagi Sofar. Sofar teman Ayub yang ketiga. Apa yang dikatakan Sofar? Sofar hanya sekali mengatakan Ayub. Ayub, kalau engkau gak merasa berdosa, kalau engkau menutupin dosamu, kau udah dihukum sama Tuhan. Sebetulnya hukuman ini terlalu ringan, dosamu lebih berat lagi. Sofar lebih lagi menusuk Ayub. Ayub hanya minta pembelaan dari Tuhan. Dari pasal Ayub ke-38, Tuhan baru menjawab Ayub. Dan Tuhan menjawab Ayub sehingga Ayub tahu bahwa Tuhannya benar-benar hidup. Sehingga pada ayat pasal 42, Tuhan berkata kepada Ayub, pasal 38 hingga pasal 41, pasal ke-42, pasal terakhir dari kitab Ayub. Apa yang dikatakan Ayub kepada Tuhan? Aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada pikiran yang tersembunyi darimu. Siapakah dia yang bisa menyembunyikan nasihat tanpa pengetahuan? Karena itu aku mengakui bahwa aku tidak mengerti apapun. Hal-hal ini terlalu ajaib bagiku dan aku tidak memahaminya. Dengarlah, aku meminta kepadamu. Aku akan berbicara. Aku akan menanyai engkau dan aku akan menjawab. Aku sudah mendengar tentang engkau hanya dari kata orang saja. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengatakan apa? Tuhan, tadinya aku mendengar engkau dari apa kata orang. Sebelum aku menderita, aku tidak tahu dahsyatnya engkau Tuhan. Setelah di dalam penderitaanku, aku baru tahu bagaimana hikmat dunia menilai aku Tuhan. Tetapi aku tahu bahwa engkau menilai aku beda dengan apa kata orang dunia.
Ayub mengenal Tuhannya. Dia mengaku, ampunilah aku cabut semua kata-kataku Tuhan yang telah meminta untuk pembelaanku Tuhan. Sekarang aku mengerti siapa Tuhan Engkau sebenarnya. Engkau Allah yang hidup, yang benar-benar penebusku yang hidup. Dari sini kita belajar dari kisah Ayub bahwa orang benar pun bisa menderita. The righteous can suffer. Bukan hanya orang yang dikutuk Tuhan. Kita selalu terbawa bahwa orang Kristen harusnya nggak menderita. Orang Kristen harusnya sukacita. Orang Kristen harusnya diberkati. Orang Kristen harusnya apa? Janji Tuhan dipenuhi, keluarganya. Nggak ada yang terkena sakit penyakit. Apalagi COVID, pasti Tuhan bebaskan. Ingat, semua itu benar. Janji Tuhan ya dan amin. Tetapi kehendak Tuhan, ingat kehendak Tuhan. Dan ketetapan Tuhan kepada setiap manusia berbeda-beda. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang diberkati saat dalam keadaan pandemik. Bisnis online-nya bagus. Semua Tuhan berkati yang luar biasa. Ada yang di PHK, jobless. Untuk bayar sewa kos aja tidak ada. Apakah kita bisa mengatakan seperti Bildad, hai engkau berdosa? Kita belajar dari kisah Ayub. Kita tidak tahu kehendak Tuhan untuk setiap orang, anak-anak orang percaya. Tetapi kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera kepada setiap anak-anaknya. Walaupun dia harus melalui lembah kekelaman. Itu yang diketahui oleh Ayub. Saat Ayub diberkati luar biasa, Ayub taat kepada Tuhan. Itu hal yang biasa. Saat anak-anak Tuhan diberkati Tuhan luar biasa, dia menjadi taat, dia menjadi memuliakan Tuhan, itu biasa. Tetapi saat anak Tuhan di lembah kekelaman yang paling terdalam, dia masih bisa memuji Tuhan dan mendeklarasikan imannya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Itulah Ayub. Boleh Bildad menteror dia. Semakin Ayub diteror, semakin Ayub berserah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya tidak tahu keadaan kamu saat ini, bagaimana setiap kita. Kalau kita saat ini diberkati Tuhan, puji Tuhan, biarlah berkat ini saat ini kita jadikan untuk memberkati orang lain. Saya percaya saat ini banyak orang butuh. Yuk kita saat ini memberkati, menjadi berkat, saluran berkat. Dan jika engkau saat ini ada di lembah kekelaman, yuk belajar seperti Ayub, mendeklarasikan Tuhan. Tuhan tidak akan kecewa. Disitulah yang luar biasa. Yesus datang juga untuk menderita. Untuk menderita buat kau dan saya. Dia mati, lebih lagi dia disalib mati, menderita untuk kita semua. Itulah kita mempunyai penasehat yang ajaib, yang luar biasa. Jadi saya percaya bahwa Yesus merasakan penderitaan kita juga. Dan apa yang kita pelajari daripada kisah Ayub, yaitu kita mengenal di dalam komunitas kita ada penghibur atau penghujat. Yuk kita belajar menjadi anak Tuhan, menjadi penghibur yang mensupport. Ya, Tuhan mengingatkan kita untuk menghibur, menguatkan, mendoakan, bukan untuk menuduh, menghujat atas nama Tuhan. Hati-hati hal itu. Mungkin engkau dengan maksud baik, tetapi ingat, kita tidak tahu rancangan Tuhan. Kita tidak tahu rencana Tuhan untuk teman kita. Dan lebih bahaya, saya ingatkan, jangan sekali-kali mengambil ayat dari percakapan Elifaz, Bildad, Sofar yang ada di Alkitab untuk menghibur, atau ayat itu untuk menasehatin orang.
Karena apa? Ayat-ayat mereka itu untuk menghujat Ayub. Itu kita harus tahu dalam hal itu. Ya, kita harus tahu. Jadi kita kadang-kadang harus berhikmat bagaimana kita memakai ayat-ayat di dalam Alkitab. Dan bagaimana Tuhan menegur Elifas, Bildad, dan Sobar. Inilah firman Tuhan yang terkenal kita semua banyak yang tahu, yaitu Ayub pasal 42 ayat ke-7. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak benar berkata tentang aku seperti hambaku Ayub. Di sini Tuhan mengingatkan Elifas, engkau dan temanmu dua, aku murka. Karena apa? Engkau mengatakan seperti bukan aku katakan. Itu hikmat dari engkau, tapi engkau memakai namaku. Bukan seperti Ayub yang jujur mengatakan apa yang ada di isi hatinya. Saudara yang terkasih, jika kita melihat teman kita menderita, kita belajar untuk tidak menghujat, menghakimin. Seperti apa yang ditanyakan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus juga mempunyai pandangan yang sama seperti kita. Bahwa Tuhan itu adil. Dan berkat hanya untuk orang taat. Kutuk hanya untuk orang yang berdosa, yang tidak taat. Suatu kali Yesus berjalan-jalan dengan murid-muridnya. Melihat seorang yang buta. Ya kan? Apa yang terjadi? Kita baca di Yohanes 9 ayat 1 hingga 3. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Inilah yang jawaban Yesus yang katakan. Kita nggak bisa tanya, lu kata ini mungkin dosa lu keturunan, mungkin karma. No, kekristenan tidak ada begitu. Kekristenan mengatakan apa? Kasih dan karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan kita hidup. Dan penderitaan adalah bagian dari hidup kekristenan. Karena apa? Tuhan memiliki tujuan, Tuhan menguji iman kita, Tuhan ingin tahu seberapa dalam iman kita bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Dia di dalam keadaan apapun. Sehingga Paulus mengingatkan jemaat kepada Roma, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Maksudnya apa? Kalau teman kita diberkati, happy, kita ikut happy, kita nggak usah iri. Tetapi kalau teman kita lagi berduka cita, lagi sedih, lagi menangis, yuk kita ikut menangis, ikut merasakan. Tetapi jangan kita sok tahu akan bahwa dia melakukan sesuatu hal yang salah. Walaupun dia salah, biarlah Tuhan yang mengingatkan. Tuhan memiliki cara untuk mengingatkan setiap kita. Baik Tuhan menegur dari firman-Nya, atau kita boleh mendoakan. Tetapi kita tidak berhak untuk menghujat. Dan bagaimana Ayub saat mengalami ujian iman? Kita tahu bahwa iman Ayub diuji. Ya, ada 3 hal yang kita belajar saat ini. Kita tahu, yaitu Ayub melihat dirinya sendiri. Ayub tahu dirinya sendiri. Di kacamata dunia, dirinya udah sampah yang dihijak-hijak. Dari tubuhnya yang sakit penyakit, gak ada orang yang menghargai. Keluarganya habis, hartanya habis, dunia udah tidak memandang dia. Dia tahu dirinya hina, tidak berharga. 2, dia melihat sekelilingnya di dunia. Apa yang dilihat? Yaitu sangat mengecewakan, sangat menyakitkan. Dan maut menteror pikirannya dia. Melalui siapa? Teman-temannya. Kalau melihat sekelilingnya, Ayub pun tidak bisa berharap. Tidak bisa ada yang diharapkan. Siapa yang mau? Itulah Ayub. Melihat diri sendiri hopeless, melihat sekelilingan
harapan lebih tidak ada lagi. Kalau Ayub melihat ke atas, dia melihat ke atas, yaitu dengan kacamata iman. Lihat ke atas, semuanya kosong. Tetapi dengan kacamata iman, dia percaya di situ penebusku yang terangkat ke surga, penebusku yang hidup. Kematian bukanlah akhir dari hidupku. Ayub mengatakan apa? Penebusku hidup. Dan walaupun kulitku begitu rusak, tetapi aku akan bangkit, aku akan ketemu dengan Tuhanku. Wow, luar biasa bukan? Luar biasa. Seperti Ayub, dia itulah kitab Ayub menjadi penderitaan Ayub, menjadi kitab yang memberkati berapa juta orang di dunia diberkati oleh kitab Ayub. Kita percaya bahwa Wahyu 14:13 mengatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Seakan-akan Ayub tahu akan firman ini di dalam Wahyu. Yohanes mengatakan, berbahagialah orang yang meninggal di dalam iman. Jadi kalau Tuhan memanggil kita, memanggil siapapun anak orang-orang percaya di dalam COVID, kalau dia meninggal di dalam Tuhan, itu berbahagialah. Karena apa? Dia meninggal di dalam imannya. Dia meninggal di dalam Tuhan, dia akan bertemu dengan Tuhan. Itulah yang menjadi pegangan anak-anak Tuhan. Tidak masalah dengan cara apapun Tuhan bisa memanggil kita. Tetapi yang penting, apakah kita meninggal di dalam Tuhan? Yuk, saatnya kita berbalik di dalam keadaan pandemik ini. Kita tahu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam keadaan ini, terhadap diriku, terhadap keluargaku, terhadap ekonomi, terhadap keadaan sosial, aku berserah. Kita nggak perlu bereaksi yang sampai bikin kita paranoid, dikejar teror oleh paranoid. Kita tetap, di mana dikatakan oleh firman Tuhan, di dalam ketenangan terletak kekuatanmu. Di dalam ketenangan itulah dilihat Ayub. Ayub melihat ke atas. Yuk kita belajar dengan Ayub, melihat ke atas. Bukan melihat kekhawatiran yang ada di teror, di pikiran kita, di benak kita. Bukan kita melihat sekelilingan kita yang tidak ada harapan, hoax-hoax yang selalu menakutin kita. Marilah kita belajar dengan Ayub, kita melihat ke atas. Kita melihat penebus kita yang hidup. Kita melihat bahwa apapun yang terjadi, aku percaya bahwa di balik semuanya itu janji Tuhan tetap digenapi. Tuhan Yesus memberkati.